Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah kita diperjumpakan kembali di majelis Ta'limil Lugha Al-Arabiyyah dalam majelis bahasa Arab kita membahas ilmu shorof dari kitab Al-Kafi fi Ilmi Sorfi jilid yang pertama karya Ustaz Aceng Zakaria rahimahullahu taala. Kita akan melanjutkan kembali setelah kemarin membahas mengenai contoh-contoh tasrif ya. Kemudian beberapa latihan juga sudah kita coba. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan latihannya. Latihannya itu banyak ya. Latihannya cukup banyak di kitab ini. Kita lihat di halaman 7 ya, kita coba kerjakan latihan-latihannya, tentu secara ringkas-ringkas saja. Ya, kita lihat sini perintahnya untuk latihan. Qala al-muallif, penulis mengatakan rahimahullah, uzkur sighata hadzal kalimati. Ya, uzkur, sebutkanlah sighah, bentuk setiap kata berikut ini. Nanti disebutkan jenisnya ini apa, misalnya fi'il madhi gitu ya. Misalnya isim fa'il, fi'il amr dan seterusnya. Ya, masdar ya. Ini maksudnya demikian. Contohnya mazhabun ya. Mazhabun ini isim apa? Zaman atau makan ya. Kata keterangan tempat atau waktu. Tempat atau waktu pergi ya, perbuatan yaitu pergi. Dari kata zahaba ya, pergi atau meninggalkan. Yang kedua ada mirsamun. Ya, apa bentuknya ini maksudnya? Mirsamun. Mirsam itu mif'alun ya, mif'alun itu isim alat ya. Isim alat ya. Jadi alat untuk menggambar gitu kan. Mirsam. Makanya disebut dengan alat gambar karena maksudnya isim alat. Sama seperti miftah ya, miftahun. Alat untuk membuka atau kunci ya. Dan ada usjud. Ini fi'il apa? Usjud. Sujudlah ya, berarti fi'il amr. Ini fi'il amr, kata kerja, perintah. Ya. Dan ada sabirun ya, ada sabirun ini isim fa'il ya. Isim yang menunjukkan sifat melakukan perbuatan. Sifat sesuatu atau seseorang melakukan perbuatan. Orang yang sabar ya. Maqbulun, yang diterima. Ini isim maf'ul. Maf'ul ya, polanya maf'ulun. Yang diterima, maqbul. Dan ada su'ila. Sesuatu itu ditanya. Seseorang itu ditanya. Su'ila berarti fi'il madi yang apa? Majhul, yang pasif. Ditanya gitu kan. Fi'il madi yang majhul atau pasif. Kemudian ada la tangzur, janganlah engkau melihat atau memandang. Maka ini namanya la, ini isim dari fi'il nahi ya. Fi'il nahi afwan. Fi'il nahi bukan isim. Fi'il nahi kata kerja menunjukkan larangan. Karena ada la di situ, la-nya namanya la nahiyah, la untuk melarang. Ini ada fathan. Apa fathan? Masdar. Masdar ya, polanya fa'alan. Artinya membuka. Artinya membuka. Ada miftahun, apa? Artinya alat untuk membuka. Jadi dia masuknya isim alat. Isim alat ya. Atau disebut juga kunci ya. Dan ada masyrobun. Polanya maf'alun. Maf'alun ya. Ini adalah isim zaman atau makan. Kata keterangan waktu atau tempat. Tempat atau waktu melakukan perbuatan apa? Minum ya. Syariba. Dan ada mansurun. Ya, polanya maf'ulun. Berarti isim maf'ul ya. Maf'ul. Artinya dari kata kerjanya nasoro, menolong, berarti
seseorang yang ditolong misalnya. Seseorang yang ditolong. Yunsoru, kata kerja, fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari dibuat pasif, majhul dia. Artinya, seseorang itu sedang ditolong atau dibantu. Kalau tadi su'ila, di atas itu su'ila telah ya. Seseorang itu telah ditanya. Kalau ini mudhari, kalau su'ila madi. Fi'il mudhari yunsoru, seseorang itu sedang ditolong. Ya, jadi fi'il mudhari yang majhul atau pasif. Cirinya diawali dengan di ya, terjemahnya itu di. Kalau aktif atau maklum, awalan terjemahnya itu me ya, menolong, membaca dan seterusnya. Baik. Dan marhumun sama seperti mansurun berarti isim maf'ul ya. Sesuatu yang dirahmati, dikasihi, disayangi ya. Qatlan, apa qatlan? Masdar artinya Masdar artinya kotala. Bukan ya, enggak saya Qatala, membunuh ya. membunuh. Maknanya membunuh ya, membunuh. Ada iqra, apa iqra? Baca. Bacalah. Bacalah, Ya. iqra, baca. Bacalah. Berarti maksudnya fiil kata kerja apa? Bacalah, perintah. Berarti apa namanya? Fiil apa? Perintah. Kan ada 3 macam fiil. Fiil madi, fiil mudhari, fiil amr. Fiil madi kata kerja lampau. Fiil mudhari kata kerja untuk sekarang. Fiil amr kata kerja perintah. Nah, berarti ini masuknya fiil amr ya. Kata kerja perintah. Nanti diingat-ingat saja perbedaannya. Kalau fiil madi biasanya itu huruf terakhirnya berharokat fathah. Fi'il madhi huruf terakhirnya berharokat fathah. Contohnya tadi su'ila ya. Su'ila, kataba, jalasa, qara'a dan seterusnya. Biasanya huruf terakhirnya berharokat fathah. Itu kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari biasanya huruf terakhirnya berharokat dhammah. Contohnya tadi yunsoru. Apalagi tadi fi'il mudhari yang ini ya, fi'il mudhari yang normal. Yang kondisi normal, tidak kemasukan faktor lain. Seperti la tadi ya, ada la-nya. Enggak, ini yang kondisi sendirian. Maka fi'il mudhari itu biasanya akhirannya dhammah dan diawali dengan huruf ya atau ta biasanya. Kalau enggak ya, ta. Contoh yang ya, yunsoru. Contoh yang ta tadi, tangzur tadi ya. Kebetulan tangzur ini ada faktor yang mempengaruhinya yaitu la, sehingga akhirannya sukun. Dan adapun fi'il amr, cirinya fi'il amr itu akhirannya sukun. Gitu. Dia bersendirian dan akhirannya sukun. Iqra, ijlis, duduklah. Apalagi ya. Iqra, ijlis, uktub, tulislah. Gitu ya. Dan seterusnya. Dan inilah macam-macam bentuk yang kita perlu kenal dari kosakata bahasa Arab ya. Baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari, isim-isim ya. Taib, lanjut. Ini masih ada latihan yang lain. Latihan berikutnya adalah uzkuril fi'lal madhiyah min hadhil kalimati. Sebutkanlah bentuk fi'il madinya dari kosakata berikut ini. Pertama, yagsilu, artinya mencuci atau mandi. Yagsilu apa fi'il madinya? 3 huruf ya. Kalau ditanya fi'il madi, sebutkan 3 huruf dasarnya aja. Yaitu apa? Ghasala. Ya, ghasala. Mencuci atau mandi. Ghasala. Ya. Dan yang kedua ada maktubun. Maktubun, sesuatu yang ditulis. Berarti fi'il madinya apa? Menulis, telah menulis. Berarti kataba. Kataba ya. Kemudian ada mirsamun, alat gambar, alat lukis ya. Berarti fi'il madinya 3 huruf apa? Rosama. Rosama ya, menulis atau menggambar, melukis. Mamnu'un, artinya sesuatu yang dilarang, dicegah. Maka fi'il madinya adalah
Mana'a. Mana'a, mencegah atau melarang. Berikutnya ada ghafirun, yang mengampuni, yang memaafkan. Ghafara. Berarti ghafara, seseorang atau Allah gitu ya, telah memaafkan, mengampuni. La tarji', janganlah engkau pulang atau kembali. Maka roja'a fi'il Raja'a. madinya roja'a, artinya kembali, telah kembali atau telah pulang. Makhrajun, tempat atau waktu keluar. Makhraj ya. Sehingga fi'il madinya apa? Kharaja. Kharaja. Kharaja artinya keluar, telah keluar. Oleh karenanya sering kita dengar kalau belajar tajwid ada istilah ya makhraj. Makhraj. Ya, Huruf. makhraj, tempat keluarnya huruf. Karena dari bentuknya ini berasal dari isim makan. Isim makan itu kata keterangan tempat, sehingga diterjemahkan tempat keluarnya. Makhraj ya, makhrijul huruf berarti tempat-tempat keluarnya huruf. Usjud, sujudlah. Ini fil amr, Raja'a. jadikan fil madi jadi sajada. Ya, sajada ya artinya sujud, telah sujud. Maq'adun, ini tempat duduk ya, Kok tempat ada? duduk. Maq'adun, qa'ada artinya telah duduk. Fi'il madinya qa'ada, telah duduk. Oleh karena diterjemahkan juga menjadi kata benda yaitu bangku ya, maq'ad, bangku atau kursi. Maqsudun, yang dimaksud, maqsudun dari kata fi'il madinya qasada, bermaksud ya, bertujuan, bertujuan. Dan manzurun, yang dilihat, sesuatu yang dilihat, maka fi'il madinya nazar ya, kita sering dengar istilah nazar kalau proses pernikahan yang syar'i ya, nazar, memandang calon pasangan kita ya, nazar. Manzurun, sesuatu yang dilihat atau dipandang. Nazara fi'il madinya. Masyru'un, yang disyariatkan ya, maka fi'il madinya apa? Syara'a, mensyariatkan. Syara'a. Dan maqbulun, ambil aja 3 huruf utamanya gitu aja gampangnya. Fi'il madi itu 3 huruf dasarnya. Berarti qabala apa qabila fi'il madinya. Qabila ya, baknya di kasrah. Qabila. Jadi fi'il madi itu berbeda-beda harokat tengahnya. Ada yang fathah, kebanyakan fathah, tapi juga ada yang kasrah seperti ini, qabila. Menerima, yang diterima. Ya. Dan ada ukhruj, ya keluarlah. Ya. Berarti sama seperti yang di atas tadi, makhraj, berarti fi'il madinya kharaja, telah keluar. Yang terakhir, raji'un, yang seseorang atau sesuatu yang kembali pulang. Ya, raji'un, maka raja'a fi'il madinya telah kembali atau pulang. Yang terakhir, latihan terakhir, kita lihat. Imla'il faragha bil kalimatil munasabati. Imla. Ya, tentukan, diktekan, sebutkan al-faragh pada bagian atau isi bagian yang kosong pada tabel ini dengan jawaban yang sesuai. Yakfur, ya yakfuru, sedang berbuat kufur atau ingkar. Berarti isim fa'ilnya apa? Orang yang ingkar, kafirun. Ya, di isim fa'ilnya ini kafirun. Kemudian fi'il amrnya apa? Fi'il amrnya ukfur. Tahu dari mana? Dari fi'il madi, fi'il mudhari'nya. Fi'il amr terbuat dari fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari'nya yakfuru, maka fi'il amrnya ukfur. Caranya dibuang huruf ya-nya, kemudian disukun ro-nya, huruf terakhirnya, kemudian tambahkan hamzah wasal, hamzah yang tidak ada kepalanya di bagian ya-nya, diganti dengan hamzah wasal, jadi dibaca ukfur, gitu cara membuatnya. Dan isim al-makan, isim kata keterangan tempatnya, berarti makfarun, makfar ya. Dan ada isim maf'ul, berarti makfurun, makfurun ya, sesuatu yang diingkari. Rokiba artinya berkendara, menunggangi gitu ya. Isim fa'ilnya berarti rokibun. Rokibun, seseorang yang berkendara. Fil amrnya apa? Urkub ya. Irkab. Irkab. Irkab ya, irkab ya, berkendaralah. Irkab. Taib, irkab ya, rokiba ini irkab.
Karena fi'il mudhari'nya nanti yarkabu. Yarkabu ya. Nanti rokiba yarkabu. Nanti fi'il amrnya irkab. Kemudian ada isim makan, kata keterangan tempat, markabun ya. Markab. Ya, tempat berkendara. Isim maf'ulnya markubun. Markubun ya. Markubun. Sesuatu yang dikendarai. Nazron, ini sudah bentuknya, ini kondisinya ini masdar ya. Nazron, pandangan, penglihatan. Isim fa'ilnya apa? Nazirun. Nazirun, yang memandang. Fi'il amrnya unzur. Unzur. Karena fi'il mudhari'nya itu yang zuru. Yang zuru, jadi unzur ya. Cara membuatnya sama seperti tadi, yakfuru, dibuang yaknya, diganti hamzah wasol, kemudian akhirnya disukun. Jadi unzur ya. Dan ada isim makan, ada manzor, manzorun. Tempat memandang. Isim maf'ulnya manzurun. Manzurun ya. Sesuatu yang dipandang. Yarkudu, ini fi'il mudhari'nya. Yarkudu isim fa'ilnya apa? Raqidun. Ya, isim fa'ilnya ikuti pola fa'ilun, berarti raqidun. Dan ada fi'il amrnya adalah urkud. Urkud. Cara membuatnya sama, ya-nya dibuang, diganti hamzah wasol, hamzah tanpa kepala, kemudian dalnya disukun. Urkud gitu. Ya, apa rokoda yarkudu artinya? Rokoda artinya tidur ya, tertidur atau tidur ya. Dan kemudian ada isim makannya tadi markodun ya, tempat tidur. Dan ada isim maf'ulnya markudun, sesuatu yang ya ditiduri. Misalnya apa ya? Kasur ya, dan seterusnya. Dan ada yashrobu, meminum. Isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya adalah syaribun. Orang yang minum misalnya. Isim fi'il amrnya ishrab ya. Caranya ya-nya pada fi'il mudhari'nya dibuang, diganti hamzah wasal yang diharokati kasroh i, ba-nya disukun. Pokoknya fi'il amr tuh ingat akhirannya disukun. Ishrab ya, minumlah gitu. Dan ada isim makan, kata keterangan tempat, mashrabun ya. Mashrab ya, tempat minum, tempat meminum. Isim maf'ulnya adalah mashrubun, sesuatu yang diminum. Mashrubun ya. Yang terakhir ada fathan. Ini terakhir bukan? Terakhir ya. Oh iya benar ya. Fathan ini sudah bentuk masdar, artinya pembukaan. Ada isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya Fatihun ya, yang membuka. Ada fi'il amrnya adalah iftah ya. Dalam doa yang sering kita baca ketika masuk masjid, apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli ya, abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Di situ ada lafaz Allahumma ftah. Itu disambung. Allahumma disambung dengan iftah. Jadi Allahumma ftah gitu. Itu ada kata iftah di situ. Iftahli. Allahumma ftahli. Iftahli. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Ya, kemudian ada fi'il amr sudah, isim makannya maftahun. Berarti maftahun ya. Maftahun, tempat membuka. Isim maf'ulnya maftuhun, sesuatu yang dibuka. Maftuhun ya, sesuatu yang dibuka. Selesailah latihan-latihan yang ada. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Ikuti pola namanya. Namanya kan maf'ulun, isim al-maf'ulu. Berarti ikuti pola itu, al-maf'ulu polanya. Berarti maftuhun gitu. Ikuti polanya. Sesuai namanya ya. Disebut isim fa'il ya, ikuti polanya. Fa'ilun. Berarti tadi fatihun. Isim maf'ul ikuti polanya. Maftuhun berarti tadi maf'ulun maftuhun. Bab berikutnya adalah abwabus sulasi al-mujarrodi. Ini adalah istilah saja ya, tidak perlu bingung. Ini istilah al-abwab, bab tentang as-sulasi al-mujarrodi
Itu sulasi mujarad. Terjemahkan aja begitu. Sulasi mujarad. Apa itu sulasi mujarad? Yaitu pola fi'il, pola kata, yang kata dasarnya terdiri atau kata kerja dasarnya, fi'il madinya, terdiri dari 3 huruf murni, tanpa huruf tambahan. 3 huruf utama. Intinya sulasi mujarad itu ada 3 huruf utama. Yang pertama polanya fa'ala yaf'ilu fa'lan. Ini hanya mewakili. Fa'ala fi'il madinya, yaf'ilu fi'il mudhari'nya, fa'lan masdarnya. Yang dimaksud sulasi mujarad adalah fi'il madinya. Jadi acuannya fi'il madinya 3 huruf kan? Fa'ala. Mauzunuhu yang dikenai pola ini contoh-contohnya adalah ghosala ghoslat. Lihat ghosala ini fi'il madinya 3 huruf ya, utama ghain, sin dan lam. Ghoslan masdarnya artinya mencuci atau mandi. Jalasa julusan. Jalasa fi'il madinya, julusan masdarnya. Lihat jalasa 3 huruf dan tidak ada tambahan lagi. Jim, lam, dan sin. Maka disebut sulasi mujarad. Julusan artinya ya sama, duduk ya. Jalasa julusan artinya duduk. Dan ada ghafara ghufranan. Ghafara ghufranan diartikan sama saja ya, mengampuni. Maka ghafara terdiri dari 3 huruf utama, ghain, fa, dan ro. Ini maksudnya sulasi mujarad. Kasaro kasron. Artinya mematahkan ya. Memecahkan. Menghancurkan gitu ya. Dan kasaro kasron ada 3 huruf utama, kaf, sin, dan ro. Begitu pula ada hamala hamlan artinya membawa, memikul ya. Hamala hamlan. Makanya orang yang hamil dari isim fa'ilnya hamilun, orang disebut hamil, ibu disebut hamil karena dia membawa janin. Ya, dari asal kata itu ya, hamil ya, orang yang membawa janin ya. Hamala hamlan, membawa, ada 3 huruf dasar, ha, mim, dan lam. Kemudian ada halaka halakan. Halaka fi'il madinya 3 huruf dasar, ha, la, lam, dan kaf. Halakan ini masdarnya, artinya adalah membinasakan. Membinasakan. Ada nasron, sering kita dengar ya. Contoh ini yaitu artinya membantu atau menolong. 3 huruf dasarnya nun, sod, dan ro. Kataba kitaban. Ini pola yang berikutnya ya. Kataba kitaban artinya menulis. Ini mulai dari nasoro tadi, itu masuk pola yang kedua, atau wazan yang kedua. Wazan sama dengan artinya pola. Pola atau wazan kedua, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ya, perbedaannya dengan pola pertama hanya di fi'il mudhari'nya. Kalau di pertama tadi, fi'il mudhari'nya pada bagian ain fi'ilnya harokat kasrah. Pada pola kedua ini ain fi'ilnya yaf'ulu, au-nya harokatnya dhammah. Mauzunuhu contohnya tadi sudah kita sebutkan, nasoro nasron, kataba kitaban. 3 huruf dasar, nun sodro, dan kafta ba. Begitu pula di bawahnya nazoro nazron, kafaro kufron, nazoro memandang, kafaro mengingkari. Dua-duanya berdasarkan 3 huruf dasarnya, nazoro, nun, zod, zo, dan ro, kaf, fa, dan ro. Ya, ini yang nggak disebutkan fi'il mudhari'nya karena di halaman ini sebatas ingin menonjolkan fi'il madinya dulu ya. Fi'il mudhari' nanti kita pelajari di halaman berikutnya. Dan ada rokoda rukudan. Rokoda rukudan ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Rokoda rukudan artinya tadi tidur ya. Lihat rokoda, ro, kof, dan dal. Rukudan itu masdarnya. Ini 3 huruf dasar lagi ya. Abada abdan artinya menyembah atau beribadah. Maka 3 huruf dasarnya ain, ba, dan dal. Nanti yang membedakan di fi'il mudhari'nya saja. Ya, tinggal ditentukan misalnya rokoda berarti yarkudu fi'il mudhari'nya, yarkudu tahu dari mana? Polanya yaf'ulu. Tadi kayak nasoro berarti yansuru, kataba yaktubu, nazoro yanzuru, kafaro yakfuru, rokoda yarkudu, abada ya'budu. Ikuti pola yaf'ulu ini ya. Sama di pola pertama tadi yaf'ilu juga sama. Ghosala yagsilu, jalasa yajlisu. Di kasroh ini ain fiilnya, di posisi ain fiil ini di kasroh semua. Ghafara yaghfiru, kasara yaksiru, hamala yahmilu, halaka yahliku gitu. Jadi ikuti pola
cetakannya atau wazannya. Yang ketiga ada fa'ala yaf'alu. Nah, kalau ini fi'il mudhari'nya bagian ain fi'ilnya itu di fathah. Mauzunuhu contohnya mana'a man'an. Berarti fi'il mudhari'nya yamna'u. Yamna'u. Ikuti pola yaf'alu. Yamna'u. Artinya melarang atau mencegah. Ya, tiga huruf dasarnya sulasi mujarradnya ada di lafadz mana'a, mim, nun, dan ain. Yang berikutnya ada fataha fathan, berarti fataha fil mudhari'nya yaftahu. Yaftahu ya, membuka. Tiga huruf dasarnya fa, ta, dan ha. Jama'a jam'an artinya mengumpulkan. Mengumpulkan. Tiga huruf dasarnya jim, mim, dan ain. Fil mudhari'nya ngikuti pola fa'ala yaf'alu. Yaf'alu ya, berarti yajma'u. Ya, ja'ala ja'lan artinya menjadikan. Ikuti polanya. Berarti fi'il mudhari'nya yaj'alu. Yaj'alu. Fi'il dasarnya tiga huruf dasar atau sulasi mujarradnya di kata ja'ala. Jim, ain, dan lam. Berikutnya ada masaha mashan artinya mengusap, ya kan? Mengusap. Ya, mengusap ya, menyentuh. Masaha mashan, mim, sin, dan ha, tiga huruf dasar atau sulasi mujarradnya. Fi'il mudhari'nya ikuti pola yaf'alu, berarti yamsahu. Yamsahu. Zahaba zihaban, artinya pergi. Ikuti pola fi'il mudhari'nya yadhabu, ya. Berarti ya, fi'il mudhari'nya yadhabu ikuti pola yaf'alu, berarti yazhabu. Yazhabu ikuti pola yaf'alu. Yang keempat, pola keempat fa'ila yaf'alu. Lihat, dibandingkan dengan yang ketiga, maka perbedaannya justru di fi'il madinya. Ya kan, fi'il madinya malah berbeda sekarang. Ain fi'ilnya kasrah. Contohnya mauzunu hamidah hamdan, artinya memuji. Ha, mim, dan dal. Lihat mimnya kasrah. Ya, ini membedakan dengan yang pola ketiga tadi. Sami'a sam'an, berarti fi'il mudhari'nya yasma'u ya. Tadi hamidah yahmadu, sami'a yasma'u. Ikuti pola fa'ila yaf'alu, artinya mendengar. Sami'a ya. Alima ilman, mengetahui artinya. Alima ya'lamu. Ikuti pola fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu, mengetahui. Tiga huruf dasarnya ain, lam, dan mim. Berikutnya ada amila. Kalau tadi alima, mengetahui. Kalau ini amila, artinya melakukan. Amila amalan, beramal ya, atau melakukan amalan. Lihat huruf dasarnya ain, mim, dan lam. Ikuti polanya fa'ila yaf'alu, berarti amila ya'malu. Ya, ya'malu. Kita sering dengar dalam ayat ya, atau dalam hadis. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak berasal dari para sahabat, dari Rasulullah, maka amalan itu tertolak. Juga dalam ayat may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya'mal ya, ya'malu, melakukan. Tayyib, barang siapa yang melakukan perbuatan keburukan atau kebaikan meski cuma satu sebiji zarrah, maka akan tetap dilihat, artinya dihisab ya. Taib. Berikutnya ada tadi yang belum apa? La'iba ya. La'iba bermain ya. La'iba bermain. La'iba yal'abu berarti. La'iba yal'abu bermain. Lam, ain, dan ba tiga huruf dasarnya. Kemudian ada ajiba ajaban. Ain, jim, dan ba tiga huruf dasarnya. Berarti fi'il mudhari'nya ya'jabu. Ya, ain, jim, dan ba. Ajaban itu masdarnya. Yang kelima, pola kelima fa'ila yaf'ilu fa'lan. Lihat perbedaannya dengan pola keempat ada di fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya itu di kasrah. Sedangkan fi'il madinya masih sama dengan yang keempat, pola keempat. Mauzunu contohnya hasibah husbanan. Hasibah husbanan artinya menghitung ya, atau menduga, mengira-ngira. Hasibah husbanan berarti fi'il mudhari'nya apa? Ya. Ikuti polanya. Fa'ila yaf'ilu berarti hasiba ya. Yasibu. Sibu ya. Yasibu. Yang kedua ada, betul. Yang kedua adalah na'ima. Na'ima ni'matan. Ya, boleh diartikan nikmat gitu ya. Boleh saja diartikan nikmat ya. Atau kesenangan ya. Na'ima ni'matan. Na'ima ni'matan. Sudah, ini lihat polanya. Fi'il mudhari'nya berarti ya na'imu. Na'ima ya na'imu.
Ya. Yang berikutnya ada fiil yang pola terakhir keenam ada fa'ula yaf'ulu, ini beda sendiri. Fiil madinya, ain fiilnya, posisi ain fiilnya itu harokat dhammah. Begitu pula fiil mudhari'nya yaf'ulu, ain fiilnya juga dhammah. Adapun masdarnya polanya masih lebih kurang sama. Mauzunu contohnya karuma karoman. Karuma berarti fiil mudhari'nya yakrumu. Ikuti pola yaf'ulu, yakrumu artinya karuma yakrumu karoman. Artinya mulia. Mulia atau dermawan juga boleh. Soluha sulhan artinya baik atau soleh. Ya. Baik atau soleh. 3 huruf dasarnya tadi karuma yakrumu. Kaf ro mim. Kalau soluha sod lam ha. Ya, yasluhu. Soluha yasluhu. Berikut ada ba'uda bu'dan. Ba'uda bu'dan artinya jauh. Jauh ya. Ba'id. Ba'uda bu'dan. Jauh artinya. Ba'uda ya ba'udu. Kalau fi'il mudhari'nya ditampakkan ya ba'udu. Ya bu'dan. Ba'ain dal. Yang terakhir tohuro, tuhron. Dari kata to ya. Tohuro, to, ha, dan ro. Berarti fi'il mudhari'nya ya tohuru. Artinya adalah suci ya. Atau bersih. Iya, itu memang mirip-mirip ya. Alima ya'lamu ilman, amila ya'malu amalan. Itu artinya beda. Ketukar-tukar ya. Yang lamnya lebih dulu artinya mengetahui. Yang lamnya di akhir artinya mengamalkan atau mengerjakan. Baik. Jelas? Jelas ya. Nah, ini terakhir ini ada apa ini? Ada tabel ya. Ya, tasrif al-usul, tasrif pola-pola yang tadi sebenarnya ini ditampilkan di tabel. Itu aja. Cuma ditampilkan di tabel. Sulasi mujal. Tadi sudah ya. Ini cuma dirangkum. Contohnya lihat di sini pola pertama, fi'il madinya fa'ala, fi'il mudhari'nya yaf'ilu, fi'il masdarnya fa'lan, isim fa'ilnya fa'ilun, dan ini yang tadi sudah kita rangkum dalam tabel. Anda bacakan saja. Pola pertama fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yaf'alu. Gitu ya. Kemudian pola keduanya fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Tinggal baca posisinya di posisi kedudukan apa saja. Ada yang masdar, ada yang isim fa'il, dan seterusnya. Lihat bagian atasnya. Yang pola ketiga, fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'ala taf'al, maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Mirip ya, sama-sama ya, mirip saja. Paling bedanya di fi'il amr, fi'il nahi, madi, mudhari itu aja. Ya, semuanya sisanya sama. Yang keempat, fa'ila yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'ala taf'al, maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Sama ya. Yang kelima, fa'ila yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, mif'alun, fu'ila yuf'alu. Ini agak cukup banyak perbedaannya di yang kelimanya. Yang keenam terakhir fa'ula yaf'ulu fa'lan, fa'ilun isim fa'ilnya beda sendiri. Fa'ilun gitu. Maf'ulun uf'ul la taf'ul, maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Udah, ini ringkasan tasrif ya. Pola-pola yang dasar ada 6. Jelas? Baik ya, insyaallah nanti dilanjutkan kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti membahas materi-materi yang lain. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.